warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mitri Anin, NIM C1G1210173, jurusan Ilmu Pemerintahan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan perangkat masukan atau input device berfungsi sebagai penginput data ke dalam komputer berupa gambar, teks, video, maupun filter tertentu. Contohnya ada perangkat input yang dipakai komputer, yaitu keyboard, mouse, gamepad, mikrofon, joystick, scanner, digital kamera, dan lain-lain. Di sini saya akan mengambil salah satu contoh yang ada di atas, yaitu keyboard. Keyboard merupakan salah satu papan yang terdiri dari tombol seperti huruf alfabet untuk mengetikkan kalimat. Fungsinya keyboard di laptop sangat penting karena sebagaimana perintah yang berupa teks dan kontrol lain dimasukkan ke dalam sistem komputer melalui keyboard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Panggalo dengan NIM C1G1210103. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hardware atau perangkat keras. Perangkat keluaran atau output device merupakan perangkat yang berfungsi menyampaikan suatu informasi berupa keluaran dari hasil pemrosesan sistem. Contoh dari perangkat output antara lain, yang pertama proyektor, yang kedua speaker, yang ketiga LCD atau monitor, yang keempat printer, yang kelima plotter, yang keenam komputer display, dan yang ketujuh handset. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari perangkat output, yaitu printer. Printer adalah perangkat keras yang menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik berupa teks maupun gambar atau grafik di atas kertas. Fungsi printer yaitu yang pertama mencetak dokumen, mencetak foto, mencetak stiker atau sablon, mencetak banner atau spanduk, sebagai scanner, dan sebagai alat fotokopi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni, NIM C1G1210115, kelas A, jurusan Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosesor atau perangkat pemrosesan. Merupakan perangkat proses untuk pengolahan yang menjadi inti komputer. Contohnya seperti perangkat pemrosesan diantaranya COPUT, prosesor, FG, Chardes, LN, Chardes, CMOS, CODIS, Headmorben, dan lain-lain. Sedangkan fungsi dari COPUT berfungsi menghubungkan berbagai perangkat perfilan termasuk perangkat input atau output dan unit penyimpanan tambahan pada komputer. Contohnya 1. Internet pemrosesan ADM, 3. ARM, 4 amplet, 6 AIMB. Assalamualaikum, baik, perkenalkan, nama saya Julianti dari standar C1G1210109, jurusan Ilmu Pemerintahan kelas A, Universitas Sandiaga Leon. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa bagian perangkat penyimpanan Stack David komputer. Komponen komputer yang berfungsi untuk menyimpan data. Ada beberapa jenis perangkat penyimpanan, beberapa diantaranya yaitu hard disk, CCD, RAM, SSD memori, static RAM, dynamic RAM, CD-ROM, DVD-ROM, Blu-ray, DC, DVD RAM, ROM, memory card, dan USB flash memori. Adapun di sini saya akan mengambil salah satu contoh yang ada pada program hardware, yaitu hard disk. Hard disk merupakan salah satu perangkat keras komputer dan juga komponen komputer yang fungsinya sangat penting. Tanpa adanya hard disk, data dan juga informasi tidak akan tersimpan di dalam komputer. Adapun fungsi dari hard disk sangat vital sebagai tempat menyimpan segala macam data, file, serta dokumen virtual seperti dokumen, PDF, MP3, dan lain-lain. Dengan fungsinya hard disk dalam menyimpan berbagai file tersebut, maka bisa dibilang hard disk adalah nyawa bagi seorang pengguna dalam komputernya.
Prankit Linux software. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Karisma Latas akan menjelaskan perangkat lunak aplikasi atau aplikasi software. Application software merupakan program yang didesain untuk meningkatkan kinerja user serta membantu menjalankan tugas-tugas mereka. Memiliki berbagai kegunaan, yaitu yang pertama, agar tugas bisnis menjadi lebih efisien. Yang kedua, untuk membantu dalam proyek grafik dan multimedia. Yang ketiga, untuk membantu tugas di rumah, individu, dan pendidikan. Yang keempat, untuk memfasilitasi komunikasi. Contoh dari perangkat lunak aplikasi, yaitu Microsoft Office. Microsoft Office sendiri merupakan aplikasi perangkat lunak yang dimanfaatkan untuk mengelola, menyimpan, dan mengombinasikan data berbentuk dokumen. Data yang dapat diolah yakni data digital berupa huruf, gambar, dan angka. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiman Sedianto dengan NIM C1B1211003. Jurusan Ilmu Pemerintahan kelas A, Universitas Halu Oleo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian perangkat lunak atau software pada komputer. Perangkat lunak, pemrograman atau programming software, merupakan piranti lunak untuk komputer maupun pengembang untuk menulis kode dalam bahasa pemrograman. Perangkat lunak pemrograman meliputi Java, Python, C++, DP, Basis, Pascal, dan lain-lain. Adapun di sini saya akan mengambil salah satu contoh yang ada pada programming software, yaitu C++. C++ adalah pemrograman komputer yang dibuat oleh Bjarne Stroustrup, yang merupakan perkembangan dari bahasa C, dikembangkan dari Bell Labs pada tahun 1970-an. Adapun fungsi C++ ini yaitu satu, memudahkan pembuatan aplikasi. Bagi teman-teman yang ingin membuat aplikasi, silakan download aplikasi C++. Kedua, yaitu ukuran sebuah program bisa kecil atau bisa diperkecil. Ketiga, yaitu menguraikan perintah lebih sederhana. Keempat, mencegah terjadinya perulangan. 5, dapat menggunakan kode yang sama meskipun berbeda aplikasi. Keenam, dapat memecah bagian-bagian aplikasi. Ketujuh, yaitu dapat melacak kesalahan dengan mudah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah.